Halo guys, selamat datang di channel Bagikan Aja. Pada kali ini Mimin akan menjelaskan secara singkat, detail, simpel, dan padat alur cerita film The Walking Dead 2010. Film ini mengenai tentang serangan zombie yang menguasai dunia, yang mana virus ini tidak kita ketahui dari mana asalnya. Oke, langsung saja, jangan lama-lama, kita ke TKP. Oke, adegan diawali para survivor yang ada di camp, yang mana mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Lori, istrinya si Rick, pergi ke tengah hutan, yang mana Mimin pun tidak tahu Lori pergi kemana. Hehehe. Di tengah hutan, Lori ketakutan karena mendengar suara yang ada di pepohonan. Tak lama kemudian, Sen datang dari belakang yang membuat Lori menjadi terkejut. Kemudian mereka pun melakukan wik-wik. Dan film pun dimulai. Adegan diawali si Rick yang langsung ingin menjawab suara dari talkie-walkie itu. Yang mana suara dari talkie-walkie itu adalah suaranya si Glenn. Glenn menyuruh si Rick untuk lari menyelamatkan diri. Sebelum keluar dari tank itu, Glenn bertanya apa yang Rick miliki. Rick menjawab dia punya pistol Beretta dan satu granat. Kemudian Glenn menyuruh Rick lompat ke sisi kanan tank karena ada sebuah gang yang tak jauh, jaraknya hanya 45 meter. Yang tak lama kemudian Rick pun keluar. Akhirnya mereka pun bertemu dan langsung berlari, yang kemudian mereka pun kenalan. Rick, Ben. Glenn dan Rick pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pusat toko baju tempat kelompoknya si Glenn bertahan. Sesampai di toko itu, Andrea langsung mendorong si Rick, yang mana Andrea berpikir Rick dapat menimbulkan kelompok mereka bisa mati. Setelah satu kelompok, Glenn menjelaskan apa yang sedang terjadi karena ulahnya si Rick. Padahal sampai di sini Rick masih belum paham apa yang sedang terjadi. Andrea bertanya kepada Rick apa yang sedang ia lakukan di luar sana. Rick menjawab ia sedang mengejar helikopter. Kemudian kelompok Glenn menjawab itu hanya sebuah halusinasi dan tak mungkin terjadi. Tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan dari atas gedung. Kelompok lainnya tidak senang atas kelakuan Dixon yang dapat mengundang banyak zombie dan buang-buang peluru mereka yang terbatas. Tedok si berkulit hitam pun adu mulut dengan si Marley yang mengakibatkan baku hantam. Tak lama kemudian Rick datang untuk menghentikan mereka. Malah si Rick pun kena tinjuan si Marley. Yang kemudian Rick pun langsung memukul Marley dengan senapannya. Dan akhirnya Marley pun diborgol di pipa yang ada di atap itu. Setelah Marley diborgol, Rick dan kelompok Glenn memikirkan jalan keluar dari gedung tersebut. There's no choice. Big structures often have drainage tunnels into the sewers in case of flood. Down in the suburbs. How do you know that? It's my job. Was. Mereka pun pergi ke terowongan yang ada di bawah tanah gedung itu. Di sini mereka bingung siapa yang akan turun, dan si Glenn pun menjadi korbannya. Di terowongan, Glenn ditemani salah satu dari kelompoknya. Dan adegan dialihkan ke Tedok dan Marley. Marley menyuruh Tedok untuk melepaskan borgolnya. Pokoknya Marley terus membujuk Tedok untuk melepaskan borgolnya. Adegan pun dialihkan ke mereka semua yang sedang panik karena zombie-zombie itu sudah menembus satu pintu toko tersebut.
yang mana apabila pintu satu laginya tembus maka mereka pun diserang. Glenn tidak menemukan jalan keluar dari terowongan itu. Di atas atap mereka melihat jalan untuk mencari jalan keluar, yang mana Rick melihat satu gedung yang menyimpan kunci-kunci mobil tersebut. Akan tetapi mereka masih bingung untuk melewati zombie-zombie itu. Kemudian Rick berpikir kepada si Glenn yang telah menyelamatkannya di dalam tank. Mereka pun langsung mengangkat mayat zombie yang sudah mati. Kemudian Rick pun membelah badan zombie itu. Mereka pun langsung mengambil daging-daging zombie itu dan ditempelkan ke pakaian Rick dan Glenn agar bau mereka seperti zombie hidup. Kemudian Rick dan Glenn pun melakukan aksi mereka sesuai apa yang direncanakan untuk membawa truk yang ada di bangunan seperti Rick katakan. Adegan pun dialihkan ke survivor lainnya yang ada di camp, yang sedang melakukan kesibukan masing-masing. Di camp mereka mendapat suara radio dari Tedok. Hello. Shane, is that you? Nah, sedikit Mimin jelaskan, Tedok menyebut nama Shane, berarti sebelumnya mereka satu kelompok, kemungkinan mereka terpisah karena serangan zombie. Lori menyebut nama Shane, maksudnya si Lori agar si Shane menyelamatkan mereka. Akan tetapi Shane menjawab, She rescued her. So she's trapped. She's gone. So we just have to deal with that. dan adegan pun dialihkan ke Rick dan Glenn yang masih melakukan aksi mereka. Di tengah-tengah aksi mereka, hujan pun turun, yang membuat tempelan daging yang ada di baju mereka pun luntur, dan akhirnya bau mereka pun tercium oleh zombie-zombie itu. Mereka pun terus berlari menuju bangunan itu, dan mereka pun berhasil melewati zombie-zombie tersebut dan membawa truk tersebut. Di dalam truk, Rick menyuruh Glenn untuk mengalihkan zombie-zombie yang ada di jalanan dengan suara bising, dan menyuruh teman-temannya untuk bersiap-siap. Dan mereka pun melanjutkan aksi mereka. Adegan pun dialihkan ke kelompok lainnya yang sedang turun dari atas atap, yang mana si Tedok tiba-tiba berhenti dan melihat Marley. Tedok tidak tega Marley ditinggalkan. Ketika Tedok ingin memberikan kunci borgol tersebut, Tedok terjatuh yang mengakibatkan kunci itu jatuh ke lubang got yang ada di depan Marley. Marley pun panik dan Tedok pun pergi. Yang ternyata Tedok masih tidak tega. Tedok mengunci pintu itu dengan gembok dan rantai. Yang pada akhirnya Rick pun datang menjemput mereka, dan mereka pun pergi. Yang mana Marley pun ditinggal sendirian di atas atap dalam keadaan diborgol. Bagaimanakah nasibnya si Marley? Dan season 1 episode 2 pun selesai.